Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang bagi saudara sekalian. Saat ini saya menyapa saudara, apa kabar? Di situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita, percayalah saudara, Tuhan tetap menyertai kita, dan biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap bersekutu di dalam Dia. Dan saat ini saya akan memberkati saudara melalui firman Tuhan dan akan memberi kekuatan buat kita pada saat ini. Dan sebelumnya saya akan mengangkat satu pujian sebelum saya menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Mengasihi Tuhan. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Dia Maha tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihi Tuhan? Bukan sekedar ucapan yang terucap dari bibir, namun lain di dalam hati. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi tidak kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, kasihilah sepenuh hatimu. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa sebentar. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, kami boleh ada pada saat ini. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan memberkati setiap orang yang mendengar dan memberi kekuatan dan sukacita di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, saya akan ambil firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kukatakan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberi kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan ambil tema buat kita pada siang hari ini, yaitu bagaimanakah tanda kita mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan ini adalah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dan tanda kita mengasihi Tuhan haruslah disertai dengan tindakan atau perbuatan. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita akan belajar dari Ishak, anak Abraham, di mana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dalam mereka, yaitu waktu mereka tinggal di Gerar, maka terjadi kelaparan yang hebat. Sehingga Ishak berencana untuk keluar dari Gerar dan pergi ke Mesir. Tetapi saat itu Tuhan berfirman kepada Ishak untuk tidak meninggalkan Gerar,
karena dia tahu bahwa dia berjanji akan memberkati Ishak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan saat itu yang dilakukan oleh Ishak, yang pertama adalah dia taat. Katakan ayat yang ke-6, maka jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudaraku, Ishak taat, itu yang pertama. Saudaraku, yang kita lihat daripada Ishak, ketaatan. Ishak taat meresponi perintah Tuhan, ya, dan dia tidak jadi meninggalkan Gerar, ya. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Dia tidak membantah, dia tidak melawan, dia tidak memberontak, dia tidak mengatakan untuk apa aku tinggal di Gerar, sedangkan Gerar sedang terjadi kekeringan. Dia tidak berkata seperti itu, tetapi dia taat akan perintah Tuhan. Dia tidak meninggalkan Gerar, karena itu perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, tanda kita mengasihi Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus taat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya kita menerima berkat, anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang percaya. Karena ketaatan itu adalah kunci keberhasilan. Ketaatan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketaatan juga bukti bahwa kita menghargai orang lain. Ketaatan juga bukti bahwa kita memiliki kerohanian yang baik. Saudaraku, Tuhan rindu supaya kita menjadi orang-orang yang taat. Dan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan mau inginkan dalam ketaatan. Bukan hanya kepada Tuhan saja kita taat, tetapi contoh yang selanjutnya adalah kita harus taat juga kepada pemerintah kita. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, siapa yang melawan pemerintah, mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudaraku, mengapa kita harus taat kepada pemerintah? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tuhan menetapkan pemerintah agar manusia itu hidup tertib dan teratur untuk kepentingan manusia itu sendiri. Maka Tuhan tidak menghendaki kita melawan pemerintah. Tuhan tidak menghendaki kita menentang pemerintah. Kita akan senantiasa menuruti pemerintah, sebab pemerintah memiliki otoritas. Oleh sebab itu saudaraku, kalau saat situasi yang genting saat ini, yaitu pandemi COVID-19, pemerintah melarang kita supaya kita tidak berkumpul, ada social distancing, ada jaga jarak, bahkan juga tidak bersalaman dulu, atau kemudian di rumah saja. Saudaraku, sebagai orang Kristen yang taat dan mengasihi Tuhan, maka kita juga harus taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah berarti menghormati ketetapan Tuhan. Inilah yang perlu kita mau tekankan pada siang hari ini. Kemudian selain kita taat kepada pemerintah, kita harus juga taat kepada pemimpin rohani. Saudaraku, mengapa kita harus taat kepada pemimpin rohani? Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 17, karena mereka yang memimpin kita di dalam Tuhan, dan mereka juga yang berjaga-jaga atas jiwa-jiwa jemaat yang dipimpinnya. Saudaraku, inilah alasan mengapa kita juga harus taat kepada setiap pemimpin rohani kita, karena merekalah yang memimpin jiwa-jiwa dengan berbagai karakter, dengan berbagai sifat, dan dengan berbagai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat. Ini membutuhkan kesabaran, ini membutuhkan ketekunan, dan ini membutuhkan jiwa yang besar. Jadi sebagai jemaat kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin rohani. Dan alasan yang selanjutnya, karena pemimpin rohanilah yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita, dan pemimpin dituntut untuk menjadi teladan bagi jemaat-jemaatnya. Oleh sebab itu, sebagai jemaat Tuhan, kita harus hormat, menghargai pemimpin,
dan jangan sekali-kali merendahkan pemimpin saudara. Saudaraku, selanjutnya pemimpin rohani itulah yang menegur jemaat atau saudara, yang mengingatkan dan menasehati saudara saat kita melakukan kesalahan. Saudaraku, pemimpin rohani adalah pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan patut dihormati, patut dihargai, dan taatilah pemimpin saudara. Saudaraku, inilah yang Tuhan mau inginkan buat kita pada siang hari ini. Tanda kita mengasihi Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan. Taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin rohani. Dan selanjutnya, saudaraku, ketaatan itulah yang membawa Ishak sehingga dia menerima berkat dari Tuhan. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan, tanda kita mengasihi Tuhan, yang kedua adalah tidak berhenti menabur. Ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mengajar kita untuk menabur. Saudaraku, supaya kita bisa menuai. Kita harus menabur supaya kita bisa menuai. Jika Ishak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menabur dan dia tidak takut menabur, maka dia tidak takut juga akan apapun yang terjadi di sekitarnya. Karena ketika Ishak berani menabur, maka dia mengalami berkat yang berkelimpahan. Yang menjadi pertanyaan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkinkah kita bisa menabur di tengah penderitaan? Atau mungkinkah kita bisa menabur di tengah kekurangan, di tengah kesulitan situasi saat ini? Memang secara logika tidak mungkin. Secara logika itu mustahil. Namun bagi Tuhan, kita harus percaya bahwa 5 roti, 2 ikan mampu memberikan 5.000 orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang terjadi. Secara pemikiran tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak mungkin. Saudaraku, ketika janda di Sarfat tidak berani menabur, yaitu hanya sedikit, segenggam tepung dalam tempayan, bahkan sedikit minyak dalam buli-buli, dia berani menabur kepada Nabi Elia. Tetapi lihat apa yang terjadi. Saudaraku, tepung dan minyak tidak habis-habis di rumahnya selama musim kering. Saudaraku, inilah firman Tuhan. Jika sesuatu yang ada di tangan kita itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, maka jadikanlah itu sebagai benih untuk ditaburkan. Dan dari benih itulah Tuhan akan memberi solusi. Tuhan akan memberi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Dan percayalah, orang yang tidak berhenti menabur, maka akan melihat berkat yang berkelimpahan. Demikianlah seperti Ishak, dia menabur di tanah yang kering, dan Tuhan memberkatinya semakin melimpah 100 kali lipat. Saudaraku, dia kaya dan semakin kaya dan bertambah kaya. Oleh karena itu Tuhan mau tanda kita mengasihi Tuhan, jangan berhenti menabur. Menaburlah, maka saudara akan menuai. Dan yang ketiga tanda kita mengasihi Tuhan, yang ketiga adalah dikatakan di sini ayat yang ke-20. Dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadi pertengkaran antara gembala Ishak dengan gembala Filistin. Saudaraku, sehingga ketika terjadi pertengkaran itu, maka kita boleh melihat Ishak tenang dalam situasi sesulit apapun yang sedang dialaminya. Dia tidak menjadi gegabah, dia tidak emosional, tetapi dia tenang menghadapi setiap masalah yang sedang terjadi. Saudaraku, dalam firman Allah, kekayaan berkat Tuhan yang didapatkan Ishak
membawa masalah bagi dirinya. Masalah yang pertama yang dialami oleh Ishak adalah orang Filistin menjadi iri hati karena Ishak menjadi orang yang sangat kaya. Itu yang pertama, iri hati. Kemudian masalah yang kedua, akhirnya Abimelek mengusir Ishak dari Gerar. Saudaraku, ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 14b, dia diusir oleh Abimelek karena dia iri hati, karena dia melihat Ishak semakin bertambah kaya. Saudaraku, tetapi Ishak tenang dan dia mau mengalah. Tidak sekalipun ya, dia akhirnya ngotot dan berkata, aku sudah lebih kaya, aku sudah lebih kuat, aku sudah lebih hebat. Tetapi dia mengalah untuk menang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ishak mengalah, maka timbullah damai sejahtera di dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang mengalah akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang tenang dalam mengatasi situasi yang sulit akan mengalami berkat Tuhan. Demikianlah yaitu Ishak, ketika dia mengalah, dia pergi ke tempat yang lain. Ketika dia pergi dari Gerar, lalu di tempat yang lain, dia juga ketika dia menggali sumur-sumur yang sudah ditutup pada zaman Abraham. Tetapi ketika dia menggali, di situ dia melihat berkat Tuhan, air mengalir, membual-bual, sehingga setiap domba-dombanya dipenuhi oleh berkat yang luar biasa, dapat minum karena air yang membual-bual itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di mana kita memiliki ketenangan, di mana kita mau mengalah, lihat berkat Tuhan akan menjadi milik orang yang percaya. Dan selanjutnya kita boleh melihat ketika Abimelek melihat bagaimana Tuhan menyertai dia, maka Abimelek sendiri yang menjumpai Ishak dan dia ingin berdamai dengan Ishak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengalah maka kita boleh melihat musuh sekalipun yang membenci kita didamaikan oleh karena perbuatan kita. Oleh karena itu saudaraku, sebagai orang yang percaya, jadilah taat, tetaplah menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, dan tetaplah menabur ya, sekalipun di masa sulit, jangan berhenti menabur. Dan yang ketiga, tetaplah tenang dalam situasi sesulit apapun yang saudari hadapi, sebab Tuhan menyertai kita. Inilah yang Tuhan pesankan buat kita pada siang hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar yang mengasihi Tuhan, dengan membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang mengerjakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini. Berkat Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, hidup dalam ketaatan kepadamu, taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin rohani kami, siap menabur, tidak berhenti menabur sekalipun dalam situasi sulit, sebab kami percaya Allah mempunyai cara dengan luar biasa bagi kami untuk memelihara hidup kami. Biarlah kami tetap tenang dan tetap dalam mengalah dalam situasi sulit apapun, sekalipun musuh ingin menghadang kami, tapi kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu Tuhan, dan mengerjakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.